Assalamualaikum, halo semuanya. Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur buat hari ini. Oh iya, sebelumnya aku mau ngingetin buat kalian yang sering keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker ya. Rajin cuci tangan juga. Masa jaga kesehatan aja nggak bisa, apalagi jaga hati. Canda. Oke. Jadi, kenalin, nama aku Anita Rahma, aku dari kelompok 3 Pendidikan Gizi Universitas Sriwijaya. Kali ini aku akan berbincang-bincang atau sharing tentang tren diet di masyarakat. Generasi milenial merupakan generasi muda yang terlahir pada era modern di mana teknologi-teknologi canggih mulai dikenalkan ke publik. Kemajuan teknologi informasi ini membuat generasi milenial kemudian akrab dengan hal-hal yang cepat dan praktis, termasuk juga mengenai makanan. Fakta menunjukkan pola makan generasi milenial mayoritas lebih sering di restoran, mengkonsumsi cemilan dan minuman kemasan dengan frekuensi yang cukup sering, suka melakukan eksplorasi, terutama untuk mencoba menu-menu yang unik, bahkan tidak sedikit yang mengikuti beberapa tren diet. Berbicara mengenai diet, beberapa dekade ke belakang, istilah diet lebih populer digunakan untuk menjelaskan cara atau metode yang membatasi porsi makan dan memilih sumber makanan tertentu dengan beberapa tujuan, terutama untuk menurunkan berat badan. Tiap tahun, tren diet mengalami perubahan. Salah satu tren diet yang populer adalah diet keto, diet vegan, diet mayo, diet protein nabati, diet ala influencer, dan diet lain sebagainya. Secara umum, melakukan tren diet kekinian aman bagi tubuh jika dilakukan dengan benar dan tidak berlebihan atau berkepanjangan. Hal ini dikarenakan jenis makanan yang dikonsumsi termasuk ke dalam jenis makanan yang sehat. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tren diet ini tidak boleh dilakukan berkepanjangan dan harus dihentikan ketika berat badan sudah berada pada batasan normal. Hal ini dikarenakan tubuh juga membutuhkan asupan dari bahan-bahan lain yang dihindari saat diet. Misalnya, protein hewani yang berasal dari daging atau lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum melakukan diet harus berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi untuk mengetahui kadar asupan makanan normal yang harus dikonsumsi selama diet. Melakukan diet memang sangat bagus, namun diet ekstrim justru akan sangat membahayakan tubuh. Nah, oleh sebab itulah saya memilih tema diet karena banyak masyarakat awam salah mengartikan apa itu diet. Diet erat kaitannya dengan upaya mengurangi makan untuk mendapatkan berat tubuh yang ideal atau untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Padahal berdasarkan asal serapan katanya, arti diet yang sebenarnya adalah mengatur pola makan. Masyarakat mengecap diet banyak melekat pada orang-orang yang gemuk atau bahkan obesitas. Itu sebabnya banyak orang yang beranggapan diet hanya perlu dilakukan oleh orang-orang yang ingin kurus. Pertanyaannya, apa benar diet hanya ditunjukkan untuk orang yang bermasalah dengan berat badan saja? Dan sebenarnya cara diet yang sehat itu seperti apa sih? Mari kita bahas. Dalam Kamus Gizi Pelengkap Kesehatan Keluarga tahun 2009, keluaran Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi, diet memiliki arti sebagai pengaturan pola dan konsumsi makanan serta minuman yang dilarang, dibatasi jumlahnya, dimodifikasi, atau diperbolehkan dengan jumlah tertentu untuk tujuan terapi penyakit yang diderita, kesehatan, atau penurunan berat badan. Jadi, diet yang sehat itu tidak melulu soal menurunkan berat badan. Diet adalah sebuah metode yang mengatur asupan makanan dan minuman
yang masuk ke dalam tubuh guna mencapai atau menjaga berat badannya terkontrol. Perlu diketahui, pengertian diet bagi setiap orang berbeda-beda, karena setiap orang memiliki tujuan masing-masing dalam melakukan diet. Pada beberapa kasus, ada orang yang menjalani diet demi menjaga kesehatan tubuhnya. Akan tetapi, ada juga orang yang menjalankan diet karena menderita penyakit tertentu. Dan ada juga mereka yang melakukan diet karena memang berat badannya sudah berlebihan. Di dalam melakukan diet, diperlukan program diet yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan usia. Hal ini perlu karena dengan program diet yang tepat, maka tujuan dari diet yang dilakukan akan tercapai. Sekarang diet memiliki banyak jenis, dari diet rendah kalori, diet rendah protein, diet jantung, diet rendah gula, diet rendah garam, hingga diet rendah purin. Dari program diet yang banyak macamnya tadi, setiap orang belum tentu akan sama hasilnya dalam menerapkan program diet yang sama. Oleh karena itu, alangkah baiknya sebelum kita melakukan diet, konsultasikan dulu dengan dokter atau ahli gizi. Diet tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja loh. Banyak para remaja dan anak-anak melakukan diet. Biasanya program diet mereka akan berbeda dengan program diet yang dilakukan oleh orang dewasa. Nah, setelah mengetahui pengertian dari diet tersebut, diet memiliki manfaat-manfaat bagi tubuh kita. Diet dapat menurunkan dan menaikkan berat badan, tetapi banyak orang yang salah mengartikan diet. Banyak yang menganggap diet hanyalah program untuk menurunkan berat badan saja. Namun nyatanya, diet dapat dilakukan untuk menaikkan berat badan hingga mendapatkan berat badan yang ideal. Diet bermanfaat juga untuk meningkatkan metabolisme tubuh, berguna untuk menyeimbangkan pola makan sehari-hari, dapat menguatkan tulang, memperlancar pencernaan, dapat menyehatkan kulit, melindungi gigi, dan mencegah berbagai penyakit. Selain manfaat, diet juga dapat menimbulkan efek bagi organ tubuh jika diet yang kita lakukan salah. Contohnya dapat membahayakan organ hati, kerontokan rambut, kerusakan pada organ lambung, mengurangi daya otak atau daya kognisi, bahkan mengurangi kepadatan tulang. Diet yang paling baik adalah diet yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan individu dan dapat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang atau bahkan seumur hidup. Jadi, kunci keberhasilan diet adalah konsisten. Kualitas hidup yang lebih sehat pun dapat dicapai dengan mengaplikasikan pola gizi seimbang. Gizi seimbang merupakan susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Lalu, bagaimana mencapai gizi optimal pada generasi milenial? Terdapat 4 pilar gizi seimbang yang dapat diaplikasikan dalam keseharian, yakni mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, pola hidup aktif dan berolahraga, menerapkan pola hidup bersih dan sehat, dan menjaga berat badan ideal. Apapun jenis diet yang nantinya dipilih, patut diingat bahwa segala yang berlebihan itu tidak baik. Yang membuat berat badan turun adalah defisit kalori. Jadi, apapun yang kamu makan harus bisa memenuhi kebutuhan makro dan mikronutrien. Jadi, tubuh itu seperti mesin, tidak pernah berhenti bekerja. Setiap langkah produktivitas ditunjang oleh sistem kerja berbagai organ yang ada di dalam tubuh. Tubuh kita juga membutuhkan bahan bakar, seperti layaknya mesin, yaitu makanan yang kita konsumsi setiap hari, sehingga makanan itu haruslah sesuai dengan jumlah aktivitas kita setiap hari. Kita pun tak bisa sembarangan memasukkan makanan ke dalam tubuh, karena
Apabila kita memasukkan zat yang buruk dalam tubuh kita, maka zat itu dapat menurunkan daya tahan tubuh kita dan menghambat kerja serta metabolisme. Itulah sebab kenapa kita harus mengatur pola makan agar tubuh mendapatkan apa yang baik dan dapat bekerja secara optimal. Oleh karena itu, lakukan diet yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita dan juga tujuan semula. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di podcast kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua dan bisa menerapkan pola makan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pergi ke kampung, jalan terbelah, pohon jatuh, aus menimpa. Jika ada salah kata, maafkanlah. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.